doa-doa kita dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sambil mendengarkan kajian banyak-banyak beristighfar, karena istighfar itu akan menggugurkan dosa-dosa kita dan Allah akan mengangkat derajat seorang mukmin. Ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, nikmat sempat, nikmat sehat, maka kita kadang bertanya kepada anggota tubuh kita ini. Kalau kita bertanya kepada mata kita, wahai mata, bagaimana engkau akan menutup hidupku ini? Jadi kita tidak tahu mata kita ini akan tertutup dengan kondisi bagaimana. Apakah kita sedang membaca Al-Quran, atau kita sedang menangis di hadapan Allah, atau kata na'udzubillah min dzalik, ada mata orang yang dipanggil oleh Allah sedang bermaksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita bertanya kepada mata kita ketika kita bercermin, apakah mata yang bulat itu yang akan dimakan oleh ulat karena perbuatan maksiatnya, atau lisan kita, atau telinga kita, atau bahkan kaki kita. Ketika kita sedang memijit kaki ini, wahai kaki, bagaimana akhir kehidupanku dengan kaki yang melangkah? Apakah kaki itu melangkah kepada kebaikan? Apakah kaki ini melangkah kepada hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak salah para ulama itu mengajarkan kepada kita dengan doa Allahumma tawaffani musliman. Ya Allah, tutup hidup kami ini sebagai seorang muslim. Ya. Hari ini kita alhamdulillah diberikan nikmat oleh Allah, bisa sholat maghrib berjamaah, bisa ikut kajian, bisa melaksanakan sholat isya berjamaah. Tapi kita tidak tahu kalau orang di luar sana hari ini mendapatkan hidayah, besok dia kehilangan hidayah Allah Subhanahu wa taala, atau di akhir kehidupannya dia kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal yang sangat merugi di dalam kehidupan. Maka di majelis ini kita berdoa kepada Allah, Allahumma, mumpung hujan bisa diaminkan, Allahumma inna nas'aluka hubbaka. Ya Allah, kami mohon cintamu ya Allah. Hubba man yuhibbuka, cinta orang yang mencintaimu ya Allah. Wa ila amalin, dan kepada amalan yuqarribuna ila hubbika, dan ila ke semua amalan yang menyebabkan cintamu turun kepada kami ya Allah. Maka salah satunya kita cari sebab. Cinta Allah itu Allah berikan kepada kita, salah satunya melangkah ke majlis, ke masjid, sholat, ikut kajian, kebaikan-kebaikan di dalamnya. Jangankan manusia Pak, Uhud, bukit Uhud yang 7 km itu, yang lebarnya 2 km itu, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, bukit Uhud itu akan menjadi bukit yang Allah letakkan di surga. Ada kepingan surga yang Allah taruh di muka bumi, namanya Raudhah. Ada sungai yang Allah letakkan di bumi dan Allah akan letakkan nanti di surga, yaitu sungai Nil, yang dia kering mengalir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ada manusia yang mulia, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya menyelamatkan dirinya beliau, tetapi berdoa untuk kita semua. Maghrib ini kita sedang membahas beliau,
tanda cinta kita kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan kembali kajian sirah nabawiyah kita masih di Fathul Mekah. Fathul Mekah ini kemarin kita sudah sampaikan terjadi berawal dari perjanjian Hudaybiyah yang pada akhirnya terjadi pelanggaran oleh Bani Bakar ya ketika itu. Maka Abu Sufyan datang ke Rasulullah untuk bernegosiasi dan ditolak oleh Rasulullah dan mengabaikan Abu Sufyan. Dan Fathul Mekah ini ada yang unik, Pak. Biasanya Rasulullah itu bermusyawarah ketika ada hal-hal besar yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Khusus di Fathul Mekah ini tidak ada yang tahu. Semuanya atas sebuah skema Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang-orang barat mengatakan Rasulullah itu otoriter katanya. Otoriter, Bapak buktinya di waktu Fathul Mekah katanya. Kenapa? Karena bahkan Abu Bakar Siddiq sendiri, tidak hanya Abu Bakar Siddiq, Aisyah ya, istri baginda Nabi Muhammad tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu peristiwa ini dikisahkan di Fathul Mekah ini kan di tahun 8 Hijriah. Di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan. Lalu ada seorang sahabat namanya adalah Hatib bin Abi Balta'ah. Jadi dia punya firasat, Pak. Punya firasat, yang lain tidak ada yang tahu bahwa apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Cuma Rasulullah sudah menyiapkan bekal yang luar biasa. Bahkan dikomentari oleh Abu Bakar Siddiq, perbekalan Rasulullah ini sama berhadapan dengan orang-orang Romawi. Hatib bin Balta'ah ini dia punya firasat. Akhirnya dia menyewa seorang perempuan untuk berkirim surat kepada keluarganya di Mekah supaya apa? Bersiap-siap. Ya, kalau memang ada yang menjamin, carilah tempat penjaminan. Jadi orang Quraisy itu biasa seperti itu, Pak. Kaumnya mampu memberikan jaminan. Ya, misalnya saya dengan Pak Nasir. Pak Nasir bilang kepada keluarganya, Pak Yuf dalam jaminan saya, maka akan aman. Biasa seperti itu. Orang-orang kafir Quraisy itu biasa memberikan jaminan-jaminan dan itu sebuah tradisi. Hatib bin Balta'ah ini berkirim surat kepada keluarganya. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui itu. Dari mana, Pak? Dari Jibril. Jadi Jibril yang ngabari. Kalau kita kan tidak ada yang ngabari. Ya, suami kita naruh duit di mana gitu ya. Di ATM mana gitu kan. Gak ada yang ngasih tahu. Tapi ini Jibril yang ngasih tahu ke Rasulullah bahwa Hatib bin Balta'ah berkirim surat kepada keluarganya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan Miqdad. Ali ini ahli perang, ahli strategi dan beliau adalah penunggang kuda yang handal. Ada yang sering latihan kuda di sini? Maka kalau belum belajar sama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib seorang yang ahli berkuda. Tanpa alat pun Ali bin Abi Thalib bisa berkuda. Bahkan dia hanya menggelantungkan tangan kirinya di leher kuda itu sambil memegang 3 pedang di sebelah kanannya. Ada yang bisa memegang? Saya satu aja udah bingung gitu ya. Nah, ini 3 pedang di tangan kanannya sambil menggelantungkan tangan kirinya di leher kudanya. Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tidak salah mencari seorang menantu. Menantunya bukan orang sembarangan. Menantunya adalah orang yang memang dipersiapkan menjadi seorang perjuang. Ali yang miskin, bukan mantu yang kaya,
tapi kaya dengan keimanan. Ali adalah pintu dari semua ilmu, dan istrinya Fatimah adalah ahli sorga di muka bumi dan di sorga nanti. Tidak ada kemuliaan orang yang lebih mulia daripada wanita-wanita kecuali adalah Fatimatul Kubra yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Dan beliau diingat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah diletakkan kulit onta yang busuk di atas kepala Rasulullah ketika sujud, siapa yang membersihkan itu? Yang membersihkan itu adalah Fatimatul Kubra. Siapa beliau? Istri Baginda Ali bin Abi Thalib, yang menjual selendangnya ketika tidak ada makanan sedikit pun di rumah. Dia memberikan kepada Ali bin Abi Thalib, juallah wahai Ali bin Abi Thalib, sehingga nanti apa yang dapat dari penjualan selendang itu, maksudnya jilbab, nanti diberikan makanan. Ternyata Masya Allah, yang satu penuh dengan keikhlasan, yang satu penuh dengan keridhaan. Dijual ke pasar, setelah dijual ternyata ada orang yang minta sedekah di tengah jalan, diberikan semuanya oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai di rumah ditanya oleh Fatimatul Kubra, mana hasil penjualanmu wahai Ali bin Abi Thalib? Laqad anfaqtu billah, aku sudah berinfakkan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Zalika mimma numlik, itulah milik kita yang sebenarnya. Masya Allah Pak, nyari mantu yang seperti ini di manalah dapatnya gitu ya? Di mana Pak Win? Pasar Legi? Apa terminal? Apa naik Masjid Ahmad Dahlan? Insya Allah, itulah Ali bin Abi Thalib. Dan seorang sahabat bernama Mikdad, berangkatlah beliau mengejar Rasulullah, mengatakan bahwa berangkatlah kalian berdua ke Raudah Khat, kata Rasulullah. Rasulullah sudah tahu di mana akan bertemu dengan wanita itu, dan ternyata benar. Sampai di lembah ini, di Raudah Khat ini, ditemukan seorang wanita. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Pertanyaannya begini, sederhana Pak. Apakah engkau membawa sepucuk surat? Dan wanita ini berkilah, aku tidak membawa sepucuk surat apapun. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Demi Allah, Rasulnya tidak akan pernah berbohong. Kamu keluarkan atau tak telanjangi, kata Ali bin Abi Thalib. Bahasanya sederhana Pak, tidak panjang-panjang, nggak ABCD, tapi hanya mengatakan, apa kata Ali bin Abi Thalib? Ya, keluarkan atau aku dan saya dengan Mikdad akan menelanjangi dirimu. Tidak ada pilihan lain Pak. Apa kata wanita ini? Berpalinglah dariku, kata wanita ini. Setelah itu menyerahkan surat itu kepada Ali bin Abi Thalib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, wanita ini adalah salah satu wanita yang menjadi buronan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sampai di kota Mekah nanti. Jadi nanti ada 7 orang yang darahnya halal. Bahkan kata Rasulullah, kalau mereka bersembunyi di balik kiswahnya Ka'bah, maka bunuh, kata Rasulullah. Nah, termasuk wanita ini. Jadi luar biasa Pak, pengkhianatan itu tidak ada toleransi di dalam Islam. Ya, pengkhianatan itu, apalagi dalam kondisi perang. Lalu bagaimana nasibnya dengan Hatib bin Abi Balta'ah? Nah, ini kita sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah surat itu diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Hatib Abi Balta'ah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu, wahai Hatib, kata Rasulullah, apa ini katanya? Apa kata Hatib bin Abi Balta'ah? Jangan terburu-buru ya Rasulullah menuduhku. Wahai Rasulullah, demi Allah,
Aku beriman kepada Allah dan Rasulnya dan aku tidak murtad. Aku hanya ingin memberikan jaminan kepada keluargaku yang ada di kota Mekah sehingga mereka mendapatkan jaminan keamanan. Datang siapa? Datang Umar bin Khattab. Apa kata Umar bin Khattab? Ya Rasulullah, biarkan aku yang memenggal kepalanya. Umar, Pak. Umar itu pernyataannya lurus-lurus, nggak belok-belok. Ya, ada orang yang agak menyimpang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernyataan Umar itu penuh dengan kekuatan. Jadi kita tidak bisa menyalahkan. Karena memang sahabat-sahabat itu punya porsinya masing-masing. Ya, ada Umar, ada Abu Bakar Siddiq, ada Utsman bin Affan, ada Ali bin Abi Thalib. Mereka ini menjaga posnya masing-masing. Begitu juga kita, mungkin kita punya posnya masing-masing. Ada yang ahli ilmu, ada yang ahli strategi, ada yang mungkin dia punya posisinya masing-masing. Dan Rasulullah paham betul dengan Umar bin Khattab ini. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya karena dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya dan munafik. Kesimpulannya dua. Orang yang seperti Hatib Abi Balta'ah ini ya Rasulullah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah dia munafik. Itu kesimpulan siapa? Kesimpulannya Umar bin Khattab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Rasulullah? Sesungguhnya dia ini ikut di perang Badar. Nah, itu masalahnya. Karena orang yang berada di perang Badar ini dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala dipastikan masuk surga. Ini gimana Rasul, kalau bahasa kitanya gimana Umar? Hatib Abi Balta'ah ini dia ahlul Badar, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu engkau mau eksekusi. Kalau engkau ingin bereksekusi, berarti engkau tidak berhadapan denganku. Dalam bahasa lainnya ya Pak. Kita terjemahkan ya. Dalam bahasa lainnya, engkau sedang berhadapan dengan Allah wahai Umar. Kalau engkau penggal lehernya Hatib Abi Balta'ah ini, engkau sedang tidak berhadapan dengan diriku, tapi engkau sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimatnya Rasulullah itu sederhana. Apa kata Rasulullah? Beliau ini ahlul Badar wahai Umar. Lalu apa yang terjadi, Pak? Umar bin Khattab mencucurkan air matanya. Jadi yang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya itu siapa? Berarti kan aku, kata Umar. Beliau menangis. Apa kata beliau? Allah dan Rasulnya lebih tahu. Begitulah seorang sahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita paham, Pak, bahwa terkadang ada peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara Rasulullah dengan para sahabat dengan ragam kepentingan. Ternyata peristiwa-peristiwa itu menguatkan Abu Bakar Siddiq, menguatkan Umar bin Khattab tentang bagaimana bersikap. Ya, kita lihat ini. Bagaimana sikapnya Umar dan bagaimana keputusan Rasulullah SAW dan bagaimana sikap berikutnya Umar bin Khattab ketika hal itu sudah ditetapkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sama, Pak, di rumah kita juga begitu. Kalau ada suami di rumah, maka dia jadi imam di rumah. Kalau ada konflik di rumah, siapa yang mengambil keputusan? Seorang imam atau seorang makmum? Seorang imam. Ada saatnya imam tidak perlu bermusyawarah dengan makmumnya. Inilah yang terjadi di Fathul Mekah. Inilah yang terjadi
ketika kasus Hatib Abi Balta'ah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan itu, ya Umar, ini ada Ahlul Badar. Jangan engkau mengatakan dia orang munafik. Jangan engkau mengatakan memudahkan pedangmu akan memenggal lehernya Hatib Abi Balta'ah. Demikianlah Allah menahan setiap mata. Allah tahan, Pak. Jadi tidak ada yang tahu orang di kota Mekah itu, Pak. 10.000 pasukan akan bergerak. Tidak ada yang tahu di Mekah itu siapa dan apa peristiwa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu. Padahal itu 10.000. Ya. Pangeran Diponegoro akhirnya tertangkap oleh Belanda karena siapa? Karena pengkhianat. Jenderal Sudirman tertangkap gara-gara siapa? Pengkhianat. Ya, pengkhianat. Dan ini hampir terjadi. Tapi bukan maksudnya Hatib Abi Balta'ah ingin mengkhianati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi inilah yang terjadi. Dan di sirah ini dijelaskan begini. Sesungguhnya Allah menahan setiap mata. Artinya, kenapa berita itu tidak sampai di kota Mekah sana? Ada keterlibatan Allah. Kapan keterlibatan Allah itu datang? Setelah kasusnya Hatib Abi Balta'ah, di mana Hatib Abi Balta'ah punya argumentasi yang jelas. Di sana ada Umar bin Khattab yang mentaati Allah dan Rasulnya. Jadi terkadang, Pak, hal yang kita tidak bisa kita selesaikan, tapi Allah terlibat. Bagaimana jalannya Allah terlibat? Kalau Allah ingin terlibat dari semua masalah kita, maka jalannya adalah taati Allah dan Rasulnya. Nah gitu. Lalu apa yang terjadi? Mulai bergerak. Di bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW meninggalkan Madinah menuju Mekah. Seberapa banyak? 10.000 sahabat. 10.000 sahabat. Padahal dengan jumlah tanggal bulan tahun ke-8 Hijriah ini kaum muslimin ada yang mengatakan totalnya sudah sampai 20.000. Ada yang mengatakan sampai 30.000. Padahal 2 tahun sebelumnya baru 1.400 orang, ada yang mengatakan 3.000 orang. Signifikannya luar biasa, hanya berjarak 2 tahun. Ya, dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Madinah diserahkan kepada seorang sahabat yang bernama Abu Raham Al-Ghifari. Jadi nggak boleh ditinggal, Pak. Jadi Madinah itu kalau ditinggal oleh Rasulullah mesti ada yang badal, yang menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya kita kalau melakukan perjalanan harus menunjuk seorang amir. Ya. Menunjuk seorang amir untuk menjadi pemimpin kita. Bahkan Nabi ketika meninggalkan kota Madinah meminta Abu Raham Al-Ghifari untuk menggantikan posisi dan menjaga kota Madinah. Setelah sampai di Juhfah, ya, beliau ditemui oleh paman beliau namanya Abbas. Beliau sebelumnya belum masuk Islam. Abbas ini adalah adiknya dari paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Ya, Abbas ini. Abbas bin Abdul Talib bersama istrinya, dan Abbas ini sebelumnya telah masuk Islam. Ya, Abbas paman baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai tiba di Abwa. Abwa ini tempat pemakaman ayahanda baginda Nabi Muhammad. Sampai di sini
beliau bertemu dengan seorang anak paman beliau, namanya adalah Abu Sofyan bin Haris. Bukan Abu Sofyan, itu ada beberapa nama ya Pak. Abu Sofyan bin Haris, ada Abu Sofyan bin Harab. Abu Sofyan yang melakukan negosiasi ke Madinah itu Abu Sofyan bin Harab. Kalau ini Abu Sofyan bin Haris, ya. Ini adalah anak bibi baginda Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah SAW ketika dan Isra dan Mi'raj itu kan Rasulullah berangkat, ada yang mengatakan berangkat dari rumah bibinya Rasulullah SAW. Dari subhanallazi asra bi abdihi itu pemberangkatannya tidak di dalam Masjidil Haram, tapi dari rumah bibi baginda Nabi Muhammad SAW, dan anaknya bernama Abu Sofyan bin Haris. Tapi karena dulu ini adalah musuh baginda Nabi Muhammad SAW, Rasulullah tidak mau bertemu dengan orang ini. Gak mau ketemu Pak. Karena memang Rasulullah itu manusia juga ya. Merasa pernah disakiti, pernah diusir. Ya. Jenengan mungkin ingat kisahnya Sumayyah. Ya, Sumayyah seorang wanita syahidah pertama kali. Nah, syahidah pertama kali yang dipanaskan tombak itu sehingga berwarna merah dari tubuhnya sampai ke lehernya. Ya, ada yang mengatakan Sofyan, Abu Sofyan Haris terlibat di kasus itu. Dan Rasulullah menurut panjenengan, kalau Rasulullah berpaling tidak mau dengan beliau, wajar atau tidak wajar? Wajar. Yang menyiksa sahabat, yang memprovokatori penyiksaan para wanita, anak-anak, keluarga Yasir, dimasukkan ke dalam bejana yang panas, minyak goreng yang sudah lengkap dimasukkan keluarga satu persatu ke dalamnya. Lalu orang itu datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana rasanya? Sulit diterima. Tapi Masya Allah, istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah ini kan suaminya meninggal, Abu Salamah, lalu hijrah ke Madinah. Setelah itu suaminya wafat dan dinikahi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah ini. Apa kata Ummu Salamah? Ummu Salamah tidak menjadi provokator. Ya, biasanya, bukan biasanya ya, tidak semua maksud saya. Ummu Salamah nggak bilang gini, ya Rasulullah memang itu kurang ajar itu. Ya, enggak. Tapi Masya Allah, apa kata Ummu Salamah? Jangan engkau biarkan anak paman engkau dan anak bibi engkau menjadi paling sengsara karena engkau. Mereka datang untuk masuk Islam. Insya Allah ini nasihat seorang istri ya untuk baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka akan tersiksa ya Rasulullah. Nah, lalu ada saran yang bagus oleh Ali bin Abi Thalib kepada Abu Sofyan bin Haris tadi. Apa kata Ali bin Abi Thalib kepada Abu Sufyan bin Haris? Datangilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat yang dipakai oleh saudara-saudara Yusuf. Ya. Jadi jenengan lihat nanti di surat Yusuf ayat yang ke-91. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Sofyan, kalau engkau dulu pernah melakukan perbuatan dosa, lalu engkau ingin datang ke Rasulullah, maka jangan menggunakan lisan manusia, tapi gunakan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ali bin Abi Thalib? Bacakan kepadanya surat Yusuf ayat yang ke-91. Kalimatnya begini, kata Ali bin Abi Thalib, datangilah Rasulullah dari arah depan. Begitu adabnya. Orang Arab itu terbiasa dengan gentleman,
Kalau ada masalah, berhadapan langsung. Katakan kepada beliau seperti apa yang dikatakan saudara-saudaranya Yusuf alaihissalam. Itu yang ada di surat Yusuf di ayat yang ke-91. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qalu tallahi. Mereka berkata, laqad asarakallahu alaina in kunna la khatiin. Demi Allah, sesungguhnya Allah telah melebihkan engkau di atas kami, dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang bersalah. Ini kalimat yang dipakai oleh saudara-saudara Yusuf dahulu dan diminta dipakai oleh Ali bin Abi Thalib untuk disampaikan oleh Abu Sufyan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi, Pak? Apakah Rasulullah akhirnya ridho kepada Abu Sufyan bin Haris? Nah, di sejarah disebutkan sebab, kata Ali bin Abi Thalib, beliau tidak ridho bila ada orang yang perkataannya lebih baik dari perkataan tersebut. Maksudnya ayat-ayat itu jauh lebih baik daripada perkataan manusia. Engkau bacakan saja bagaimana saudaranya Nabi Yusuf dulu bersalah dan mengakui kesalahannya, dan dia bersumpah dengan kesalahannya itu di hadapan Nabi Yakub alaihi salam. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi dibacakan ayat 91, jawabannya di ayat 92. Jadi menyatakan kesalahan dengan ayat, dijawab kesalahan itu dengan ayat juga oleh Rasulullah di Yusuf yang 92. Nah, jadi kalau panjenengan nanti datang ke seorang yang mungkin kita pernah melakukan kesalahan, kalau dia orang yang alim, kalau mengakui kesalahan kita, maka bacakan saja ayat yang 91. Jadi kalau bapak-bapak merasa bersalah kepada istrinya, tidak usah terlalu panjang-panjang menjelaskan. Bacakan saja surat Yusuf 91. Kalau istrinya sama-sama paham, maka dia akan jawab dengan surat Yusuf 92. Berarti setelah itu damai. Apa kata Rasulullah di 92? Pada hari ini tidak ada cercaan terhadapmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu, dan Dia adalah Maha Penyayang di antara yang penyayang. Ya. Saya masih ingat dialog antara dua orang yang sama-sama hafal Al-Quran. Ya. Dialognya sama. Temannya ini meminta maaf kepada temannya, membaca surat Yusuf ayat 91, dan temannya memaafkan dengan membaca surat Yusuf 92. Wah, luar biasa ya, Pak. Ya, berbicara tidak dengan lisan manusia, tapi dengan lisan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Abu Sufyan? Melantunkan bait syair di hadapan beliau. Jadi setelah dimaafkan oleh Rasulullah, Abu Sufyan tadi baca syair. Saya bacakan terjemahannya saja. Ketika tiba saatnya aku membawa bendera, agar pasukan Lata dapat mengalahkan pasukan Muhammad. Karena juga Abu Sufyan bin Haris ini pernah ikut perang Badar, perang Uhud, banyak perang yang berhadapan dengan Rasulullah SAW. Sungguh seperti landak yang kebingungan di malam yang gelap, begitulah saat-saat aku dituntun dan memperoleh petunjuk. Aku dibimbing dan ditunjukkan di jalan Allah oleh orang yang telah kuusir dengan gigih. Ya. Jadi dimaafkan, dibacakan syair ini. Tapi apa yang terjadi, Pak? Rasulullah SAW menepuk dadanya. Jadi dadanya Abu Sufyan ditepuk oleh Rasulullah SAW sambil Rasulullah mengatakan, engkau telah mengusirku dengan gigih. Nah, karena Abu Sufyan bin Haris ini adalah seorang yang dulu
mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan bagaimana peristiwa berikutnya, lalu bagaimana nanti kita lihat Abu Sufyan masuk Islam dan bagaimana Rasulullah mengatur strategi sebelum masuk ke dalam wilayah kota Mekah. Ya, apa yang terjadi? Apa perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang-orang kafir Quraisy? Wallahu a'lam bishawab. Semoga ini pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi